Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Semara. Saya ucapkan terima kasih telah mengunjungi channel ini kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan contoh penggunaan kursor di MySQL. Saya akan jelaskan terlebih dahulu konsep dari kursor itu sendiri. Dalam blok SQL, tidak memungkinkan untuk menangani query dengan keluaran lebih dari satu baris atau record, karena variabel penampungnya harus mempunyai sebuah nilai. Karena itu, diperlukan sebuah kursor untuk menampung semua kondisi dari keluaran sebuah query. Kursor itu sendiri merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record. Kursor dapat diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi query. Untuk contoh penggunaannya, di sini saya akan menggunakan command prompt dan pastikan server MySQL Anda telah menyala. Baiklah, saya akan mulai. Pertama-tama kita harus masuk ke dalam directory MySQL itu sendiri. Lalu kita login ke dalam MySQL. Baiklah, kita sudah login. Pertama-tama kita akan membuat database baru. Kita akan membuat database baru dengan nama percobaan underscore cursor car. Lalu kita pakai database tersebut. Dan selanjutnya kita akan membuat beberapa tabel. Yang pertama adalah tabel TB penjual. Kita memerlukan beberapa tabel ini untuk mempermudah penjelasan mengenai contoh penggunaan kursor itu sendiri. Jadi, tabel penjual itu berisi ID penjual yang tipe datanya berupa integer, primary key, dan bersifat auto increment. Dan yang kedua yaitu nama dari penjual tersebut. Tipe datanya varchar dan panjang datanya 50. Lalu kita tutup. Tabel yang pertama sudah berhasil dibuat. Tabel yang kedua adalah tabel TB penjualan yang menyimpan informasi penjualan yang dilakukan oleh penjual. Jadi yang pertama adalah ID penjualan, tipe data integer yang merupakan primary key, lalu bersifat juga auto increment. Dan yang kedua adalah ID penjual yang bersifat kita akan membuat foreign key juga, jadi saya akan pisah ini. Jadi primary key akan saya taruh di bawah terpisah dari deklarasi ID penjual ini sendiri. Lalu ada ID penjual, tipe data integer, dan yang terakhir adalah penjualan, tipe data integer. Dan jangan lupa untuk memasukkan primary key, informasi primary key ke dalam tabel. Di sini primary key-nya adalah ID penjualan, dan foreign key-nya adalah ID penjual yang datang dari reference dari TB penjual, yaitu bagian kolom ID penjual.
Baik, kita tutup. Dan tabel TB penjualan berhasil dibuat. Dan yang terakhir, tabel yang terakhir harus kita buat adalah tabel TB total penjualan. Isinya yang pertama adalah ID total penjualan tipe data integer bersifat merupakan primary key dan bersifat auto increment. Lalu di sini juga terdapat nama penjual, tipe datanya varchar, panjang datanya 50, dan yang terakhir adalah total penjualan. Dengan tipe data integer, karena saya tidak akan menggunakan angka yang bersifat koma atau desimal. Baik, saya tutup. Dan tabel TB total penjualan berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan memasukkan data baru ke dalam TB penjual. Di sini saya menggunakan 0 dikarenakan sudah terpasang auto increment dari ID penjual itu sendiri. Lalu selanjutnya masukkan nama Ari Sudewa. Kita tutup. Lalu kita tambahkan data lagi. ID penjual akan tetap saya gunakan 0 karena sudah auto increment. Dan nama penjual yang kedua adalah Gunawan. Lalu nama penjual yang ketiga saya pasang Budiman. Setelah mengisi tabel penjual, saya akan mengisi tabel penjualan yang menyimpan hasil-hasil penjualan dilakukan oleh penjual-penjual tadi. Jadi di sini tetap saya pasang 0 di ID penjualannya karena sudah auto increment. Lalu di sini ada ID penjual si Ari Sudewa berarti, dan penjualan dilakukan oleh dia itu 20.000. Lalu yang kedua adalah penjualan yang dilakukan oleh Gunawan sebesar 40.000. Dan yang ketiga adalah penjualan dilakukan oleh Ari Sudewa lagi dengan pendapatan yang sama, penjualan yang sama yaitu 40.000 juga. Baik, setelah tabel-tabel tersebut diisi, saya akan lanjutkan dengan pembuatan dari prosedur yang diperlukan dalam kursor. Saya akan buat prosedurnya terlebih dahulu, baru saya akan membuat kursornya. Prosedur ini akan saya beri nama total dengan input in ID bertipe data integer dan output dengan nama total penjualan dengan tipe data integer. Jangan lupa untuk memasang delimiter terlebih dahulu. Untuk menjamin kode query yang kita buat akan dibaca dengan benar oleh MySQL.
begin, kita pasang total penjualan sebagai hasil dari select sum penjualan from TB penjualan, di mana ID penjual sama dengan ID yang diinputkan oleh pengguna. Lalu kita akhiri dengan N garis miring 2. Jangan lupa menggunakan delimiter tutup. Jadi fungsi prosedur total ini dengan input ID bertipe data integer dan output total penjualan dengan tipe data integer berfungsi untuk menghitung total penjualan yang dilakukan oleh satu penjual dan akan mengurutkannya sesuai dengan ID penjual tersebut. Jadi kita tidak perlu melakukan query yang banyak untuk melakukan hal tersebut karena ID penjual tentunya tidak sedikit dan penjualan yang mereka lakukan tentunya juga banyak. Maka dari itu inilah pentingnya menggunakan kursor. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pembuatan kursor itu sendiri. Saya akan mulai dengan delimiter buka, yaitu delimiter garis miring 2. Lalu kita mulai dengan create prosedur. Jadi pembuatan kursor ini sebenarnya mirip dengan pembuatan prosedur biasa. Dan pada dasarnya kursor itu sendiri merupakan sebuah prosedur. Jadi kita lanjutkan prosedur kursor. Oke, kita beri nama percobaan kursor saja. Kita bikin, kita deklarasikan terlebih dahulu beberapa variabel. Yang pertama yaitu ID kursor, tipe datanya integer. Lalu declare nama kursor, tipe data varchar 50 dengan panjang data 50. Lalu kita declare suatu variabel yang sangat penting di dalam kursor, yaitu done, atau istilahnya lebih tepat itu adalah kondisi, variabel yang mempengaruhi kondisi untuk berakhirnya kursor itu sendiri. Defaultnya adalah 0. Jadi tipe data variabel done itu adalah integer dan default dari tipe data itu adalah 0. Jadi secara singkat ini akan dipasang nilainya 0 kepada variabel done. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan nama kursor. Jadi prod record ini adalah nama kursornya. Kursor for select. ID penjual, nama from TB penjual. Jadi maksudnya declare prod record itu adalah mendeklarasikan nama kursornya, yaitu prod record. Kursor for select ID penjual, nama from TB penjual adalah kursor ini akan mengambil data yaitu berupa ID penjual dan nama dari TB penjual. Lalu kita declare continue handler for SQL state 0 2000 set done sama dengan 1. Jadi handler ini declare continue handler for SQL state ini berarti standar
handler yang dipakai oleh SQL itu adalah 0 2000. Sementara set done itu berarti selesai, artinya kursor ini selesai di saat done bernilai 1. Lalu selanjutnya ada truncate TB total penjualan. Yang berfungsi untuk melakukan suatu truncate terhadap tabel total penjualan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membuka kursor itu dengan menggunakan open, nama kursor product record. Lalu, while not done, maka sebelum selesai, maka product record maka kursor akan melakukan fetch product record into cursor. Fetch product record. Sebelum selesai, maka kursor akan mengambil data dari fraud record ke dalam ID kursor, di mana kita dapatkan itu dari TB penjual yang telah diselect sebelumnya. Selanjutnya, kursor akan memanggil total, prosedur total, dengan mengirimkan input berupa ID kursor dan mendapatkan output berupa total nilai, total penjualan, total nilai total penjualan. If at total penjualan sama dengan 0, total penjualan sama dengan 0, maka set nilai total penjualan adalah 0. And if. Jadi maksudnya if total penjualan is 0 dan set total penjualan sama dengan 0, itu berarti jika tidak dapat hasil yang tidak terjadi suatu operasi terhadap total penjualan yang menyebabkan isi data dari total penjualan itu 0 atau tidak sama sekali tidak ada isinya, maka akan mengeset total penjualan itu isinya 0 sehingga bukan 0 lagi. Sebenarnya ini opsional, tapi saya akan masukkan saja agar lebih jelas sehingga tidak ada data 0 di dalam hasilnya. If not done, then insert into TB total penjualan values titik nama kursor total nilai add total nilai total penjualan. And if, jadi if not done, selama kursor belum selesai, kursor akan masukkan data ke dalam tabel total penjualan sesuai dengan hasil yang dapat dari pemanggilan prosedur total sebelumnya. Jadi di sini adalah 0 karena sudah auto increment
ID total penjualannya sudah auto increment, maka saya mulai dari 0. Nama kursor itu adalah nama dari penjual yang melakukan penjualan, dan total penjualan itu adalah total penjualan yang dilakukan oleh penjual itu sendiri. Jadi kita end if untuk menutup kondisi if, and while untuk menutup kondisi while, dan kita tutup prod record untuk mengakhiri kursor. Kita akhiri query dengan n garis miring 2. At line 10, at line 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Declare continue handler for SQL state 02. Set done seberangan 1, 3. Oh, sepertinya ada kesalahan. Di sini ada penulisan yang salah. Kita ulang. Kesalahan terjadi di sini. Ternyata tidak ada koma di sini. Kita declare lagi kondisi done-nya bagaimana. Kita terangkit, kita open prod record. Oke, query berhasil dibuat, dan jangan lupa untuk menutup dengan delimiter titik koma. Baiklah, prosedur kursor dengan nama percobaan kursor telah dibuat, yang berfungsi secara singkat untuk menambahkan semua penjualan yang dilakukan oleh penjual tertentu ke dalam tabel yang baru. Penjual 1 memiliki sekian total penjualan, dan penjual 2 memiliki sekian total penjualan. Jadi kita panggil saja untuk melihat secara langsung. Kita call percobaan kursor. Baiklah, kursor sudah berhasil dipanggil. Sekarang kita akan melihat isi dari kursor yang tabel yang telah diisi oleh kursor itu. Kita gunakan select from TB total penjualan. Select from TB penjualan. Di sini dapat dilihat bahwa total penjualan Ari Sudewa adalah 60.000 yang didapat dari dua penjualan yang berbeda. Yang pertama ID penjualan 1 yang dilakukan oleh penjual Ari Sudewa dengan penjualan 20.000, dan yang kedua di ID penjualan 3 si penjual Ari Sudewa dengan penjualan 40.000. Maka akan ditambahkan dan ditaruh di dalam tabel total penjualan sesuai dengan data berikut ini. Yang kedua sama, karena hanya ada satu penjualan dilakukan oleh Gunawan, maka hanya itu saja yang muncul di tabel total penjualan. Sedangkan karena tabel penjual ketiga, yaitu Budiman, tidak melakukan penjualan, maka total penjualan yang dia miliki adalah 0. Di sini sebenarnya merupakan hasil dari if total penjualan is null, then set total penjualan sama dengan 0, and if. Kalau tidak ada itu, maka di sini akan menjadi null, tidak 0. Baik, saya akan coba kembali biar terjadi perubahan kepada tabel total penjualan. Kita coba insert lagi. Insert ke dalam TB penjualan. Datanya itu
0 auto increment, lalu ID penjualnya 2, si Gunawan dengan keuntungan 10.000. Baik, sudah kita masukkan data baru ke dalam tabel penjualan. Sekarang kita akan panggil kembali kursor tersebut dengan cara call percobaan kursor. Sekarang kursor telah melakukan perubahan terhadap tabel total penjualan dapat dilihat sebagai berikut. Jadi sebelumnya total penjualan yang dimiliki oleh Gunawan sebelum terjadi iterasi lagi itu adalah 40.000, dan setelah ditambahkan data baru ke dalam tabel penjualan, data baru ini, maka akan jadi perubahan pada total penjualan yang dimiliki oleh Gunawan, yaitu sebanyak 40.000 ditambah dengan 10.000 pada ID penjualan keempat. Dan Budiman tetap memiliki total penjualan 0 karena ia belum melakukan penjualan. Jadi sekian penjelasan mengenai konsep kursor dan contoh penggunaannya dalam MySQL. Sekian materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.